Ya, baik. Selamat malam ya rekan-rekan media. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk merespon semua isu-isu yang menurut kami adalah mengarah kepada penggiringan opini publik ya. Pertama yang perlu kami sampaikan bahwa tentang kewenangan Komisi Judisial itu tentu diatur di dalam Undang-Undang 18 tahun 2011. Yaitu bagaimana kemudian Komisi Judisial itu mengusulkan ya Hakim Agung, kemudian Hakim ad hoc di Mahkamah Agung ke DPR. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian Komisi Judisial itu menjaga dan melakukan pengawasan terhadap perilaku dan sikap dari hakim itu sendiri. Yang ketiga, melakukan penetapan tentang kode etik ya para hakim bersama dengan Mahkamah Agung. Ya, kalau kemudian kuasa hukum atau penasihat hukum dari Nikita Mirzani mendatangi Komisi Judisial masuk di dalam ketentuan Undang-Undang 18 tahun 2011, saya pikir itu hal-hal yang wajar. Tetapi ada beberapa yang menurut kami yang harus kami pertegas juga dari rekan-rekan media. Penasihat hukum atau kuasa hukumnya Nikita Mirzani ngapain ke Komisi Judisial? Apakah ikut mengusulkan Hakim Agung atau ikut mengusulkan tentang kode etik atau ikut atau melaporkan tentang perilaku atau yang mana seperti itu. Itu mohon dijelaskan juga ya supaya kami bisa memberikan tanggapan yang juga jelas pada dasar hukum seperti itu. Baik, jadi perlu kami sampaikan ya siapapun itu ya kalau kemudian pada saat kami menyurati dalam persidangan tentang pembuktian di dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait rekaman itu, siapapun itu yang mengatakan bahwa kami adalah kuasa hukum yang menyurati hakim, menurut saya itu ada dua hal. Pertama itu adalah bohong, yang kedua tidak memahami hukum acara maupun hukum acara perdata maupun hukum acara pidana. Kenapa? Karena saat itu kami menyurati satu ya Kepala Kejaksaan DKI, kedua Ketua Pengadilan Negeri ya Jakarta Selatan, sebagaimana status kami sebagai penasihat hukum, bukan kuasa hukum ya. Memang saat itu kami ada dua status ya, sebagai penasihat hukum dari Dr. Raja Gladys maupun kuasa hukum dari Dr. Raja Gladys dan Dr. Otobah Mufid di gugatan Wan Prestasi. Kalau saat itu kami disebutkan sebagai status kuasa hukum, itu dua kemungkinan, itu bohong maupun tidak memahami hukum acara pidana maupun perdata. Ya, kemudian yang perlu kami jelaskan adalah kenapa kami melakukan surat menyurat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait memang bahwa kami berdasarkan apa yang disampaikan klien kami di dalam rekaman yang kami ajukan pada saat proses penyidikan itu tentang soal rekaman percakapan ya antara klien kami dengan kalau nggak salah itu ya Dr. Rocky, kalau nggak salah seperti itu. Yang tentunya adalah yang perlu kami pertegas di situ sebagai pembuktian tentang percakapannya. Ya, karena ini terkait Undang-Undang ITE. Bukan tentang gambarnya. Ya, karena ini bukan kasus perampokan, bukan kasus pemerkosaan atau begal. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kami itu ingin mengajukan, membuktikan tentang adanya rekaman percakapan, suara, bukan gambar ya, bukan gambar seperti itu. Yang kedua, berdasarkan permintaan dari klien kami, memang di dalam rekaman itu dan kami juga sudah melihat ada beberapa hal-hal yang menurut kami yang sangat sensitif yang tidak bisa dan tidak layak dipertontonkan ya secara gambar seperti itu. Kemudian pada saat itu memang klien kami memang tidak sedang memakai hijab ya. Artinya permohonan kami itu menurut kami
tentu berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, ya. Soal tentang diskresi dan kewenangan dari majelis hakim, ya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 dan 157 ayat 1 KUHP yang lama, ya, Undang-Undang 881 seperti itu. Tetapi apakah kemudian itu dapat dikabulkan atau tidak, itu tergantung hakim, ya, karena hakim dalam kekuasaan hakimnya dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 itu punya kewenangan diskresi. Tetapi perlu kami pertegas bahwa ketika itu dipersoalkan, ini kan bagi kami kan hal yang aneh juga. Kenapa? Karena itu kan merupakan alat bukti kami, ya, alat bukti kami yang kemudian sebenarnya kami yang boleh keberatan apakah itu bisa diputar atau tidak, ya. Karena tentang pembuktian apa yang kami laporkan, ya, seperti itu. Dan kemudian tentang pembuktiannya jelas bahwa rekaman itu, ya, tentang Undang-Undang ITE, autentifikasinya, kemudian originalitasnya sebagaimana pasal 5 Undang-Undang ITE kan juga sudah diperkuat, ya, dari saksi ahli Cyber Polda Metro Jaya. Artinya apa? Semua ini sudah sesuai dengan ketentuan, ya. Undang-Undang 48 tahun 2009 pasal 25 ayat 2 itu sudah dijalankan oleh majelis hakim saat itu. Dan kalau kemudian ini menjadi satu subjek, ya, materi yang dilaporkan oleh pihak Nikita, saya pikir itu sah-sah saja, ya. Tetapi apakah ini masuk dalam kewenangan dari Komisi Yudisial terkait yang perilaku dan etik hakim, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kami beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh hakim itu adalah masih dalam ketentuan Undang-Undang 48 tahun 2009 pasal 25 ayat 2. Dan itu terkait hukum acara pasal 80 dan pasal 157 ayat 1. Nah, kalau ini dipersoalkan kembali, ya kita nggak tahu. Ini kan sudah berkekuatan hukum tetap, ya, apalagi. Saya pikir seperti itu. Baik, jadi sebelum saya menyampaikan pendapat saya, tolong rekan-rekan media bantu saya untuk menyampaikan Ibu Rike ini di komisi berapa, dan kemudian apakah Ibu Rike ini mendampingi keluarga Nikita sebagai anggota DPR di komisinya atau sebagai pribadi. Tiga, saya tidak pernah dengar Ibu Rike ini di Komisi 3. Coba dipastikan dulu, biar saya bisa kasih pendapat. Saya searching dulu. Ya, di Komisi 13 ya, benar ya? Oke, Ibu Rike ini 13. di Komisi 13, kemudian apakah beliau ini mendampingi keluarga korban sebagai pribadinya atau sebagai anggota DPR RI di Komisi 13? Ayo, dipastiin dulu. Baik, sebelum teman-teman menyampaikan informasi, saya jelaskan dulu ya tentang soal Komisi 13 ya. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah DPR RI itu adalah lembaga legislatif. Kemudian Komisi Yudisial itu punya kewenangan sebagaimana Undang-Undang 18 tahun 2011 melakukan pengawasan terhadap yudikatif, yaitu hakim, ya, seperti itu. Tapi kalau kemudian kita masuk dalam kewenangan, fungsi dan tugas anggota DPR RI, itu tentu masuk dalam ranah soal anggaran, kemudian pengawasan juga, lalu pengesahan undang-undang, ya, dalam tiga hal itu. Tapi kalau kita konsentrasi, ya, di dalam komisi, ya, Komisi 13 itu, tentu itu akan lebih spesifik tugas, fungsi, dan wewenangnya, ya. Salah satunya yang perlu saya sampaikan bahwa Komisi 13 itu membidangi tentang soal bagaimana adanya reformasi regulasi, ya. Kemudian tentang ada soal perlindungan saksi dan korban. Kemudian tentang soal hak asasi manusia dan imigrasi. Ya, jadi kalau kemudian kita berbicara soal Komisi 13, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, soal Komnas HAM, soal imigrasi, soal saksi dan korban. Jadi apa kaitannya, ya, dengan kemudian Komisi 13 ini mendampingi keluarga Nikita Mirzani di Komisi Yudisial untuk melaporkan majelis hakim. Ya, tentu kalau berbicara tentang komisi di DPR RI, lebih representatif komisi yang berbicara tentang hal itu adalah Komisi 3, ya, DPR RI. Jadi kita harus memahami tentang fungsi dan tugas masing-masing lembaga ini, ya. Jadi lembaga DPR RI ini yang diatur dalam Undang-Undang 13, ya, tahun 2019 tentang perubahan ketiga Undang-Undang 17 tahun 2014,
Itu harus saklek dia gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.